Jawab Umi. Kalian tidak melakukan dosa besar, bukan? Jun pun nampak kebingungan menjawab pertanyaan Umi. Jawab pertanyaan Umi, anak soleh, tanya Umi Fatimah sekali lagi. Beliau duduk di kursi sembari menatap ke arah Jun yang masih terdiam. Entah bingung menjawab pertanyaan sang Umi ataukah malu untuk menjawabnya. Anak solehnya Umi, panggil Umi Fatimah saat melihat Jun hanya diam membisu sembari tetap menundukkan kepalanya. Ya, Umi, sahut Jun pelan sembari mengangkat sedikit kepalanya, lalu melirik ke arah Umi Fatimah dengan gugup. Apa kamu mencintainya? Tanya Umi sembari menatap lembut ke arah sang putra yang sontak terkejut. Nampak semburat merah menghiasi wajahnya. Tanpa perlu bertanya kembali, Umi Fatimah yakin jika sang putra sudah menemukan pelabuhan terakhirnya. Hal itu membuat Umi Fatimah sontak tersenyum penuh keibuan. Wanita paruh baya itu pun menepuk kursi kosong di sampingnya agar sang putra duduk di sana, yang langsung dituruti oleh sang putra. Solehnya Umi ternyata sudah besar, ya, ucap Umi Fatimah sembari mengelus kepala sang putra dengan lembut, yang disambut senyum malu-malu dari sang putra. Rasanya baru kemarin kamu lahir dari rahim Umi, terus kamu belajar jalan. Sekarang, malah udah berani main cinta-cintaan. Umi, rajuk Jun sembari memeluk sang Umi dengan penuh kasih sayang. Putra Umi masih suka manja-manjaan. Padahal udah berani bawa anak gadis orang pulang ke rumah. Seharusnya nanti kamu manjanya sama istri kamu aja, jangan sama Umi lagi, goda Umi Fatimah kembali. Beliau juga terkekeh geli melihat tingkah sang putra yang bertingkah seperti anak-anak. Umi, sahut Jun malu-malu yang dibalas Umi Fatimah dengan tersenyum geli. Jun menatap wajah teduh ibunya dengan lembut, kemudian berbaring di atas paha sang ibu. Sontak Umi Fatimah pun mengelus kepala sang putra dengan lembut. Sebagai seorang ibu, Umi Fatimah begitu merindukan putranya yang hampir 7 tahun berpisah darinya. Meskipun setiap hari melakukan video call, tetapi tidak menutup mata jika kerinduannya terhadap sang putra baru terbayarkan sekarang. Dengan leluasa, beliau bisa memeluk putra kesayangannya lagi untuk menyalurkan secara langsung kasih sayangnya pada Jun. Bersambung. Judul, Kupinang Kau dengan Syahadat. Penulis, Daffa Amira. Platform, GoOnNovel. Status, tamat. Umi Fatimah kemudian menghela napas panjang saat teringat akan satu hal yang sedari tadi begitu mengganggu. Jun, Umi boleh bertanya? Ya, Umi, silakan, sahut Jun sembari mendongak ke atas, menatap wajah teduh ibunya. Apa agama gadis itu? Tanya Umi Fatimah penuh kehati-hatian. Karena dia sadar, topik ini merupakan topik paling sensitif yang pernah ada. Jun tersentak kala mendapatkan pertanyaan yang sedari awal sudah membuat dirinya harap-harap cemas. Namun dia tahu, kalau pada akhirnya pertanyaan itu tidak bisa dia hindari. Jun dilanda kebingungan. Dia bergerak kikuk, karena tak tahu harus memulai penjelasan dari mana. Dia tidak percaya adanya Tuhan, Umi, sahut Jun dengan lirih. Matanya bahkan terpejam, seiring degup laju jantungnya yang berdetak sangat kencang. Astagfirullah, sahut Umi Fatimah terkejut. Dia tidak percaya dengan kebenaran yang baru saja dia dengarkan. Jadi, tanya Umi Fatimah lagi. Cerita ini memang menarik, jangan lupa klik subscribe, follow dan like. Terima kasih. Dia ateis, Umi, ucap Jun lirih, membuat Umi Fatimah mengucapkan istighfar berulang-ulang, karena beliau sangat terkejut akan fakta yang baru saja beliau dengarkan. Itu yang membuatku bingung, Umi. Aku sayang dia, tapi dia tidak percaya adanya Tuhan. Aku harus bagaimana, Umi? Jun pasrah, pemuda itu bahkan memeluk perut sang ibu dengan erat. Coba kamu sholat istikharah, minta petunjuk sama Allah. Jika dia memang jodohmu,
minta pada Allah agar gadis itu memeluk agama Islam. Tapi jika memang bukan jodohmu, jangan sakit hati. Kamu harus yakin, jika setiap yang bernyawa pasti memiliki pasangan hidupnya masing-masing yang sudah tertulis di Lauhul Mahfudz, ucap Ummi Fatimah sembari tersenyum lembut kepada sang putra. Meskipun saat ini, hatinya terasa tidak keruan saat mendengar jika putranya menyukai gadis yang tidak memiliki agama, tetapi dirinya sangat percaya, jika Allah sudah berkehendak, maka boleh jadi gadis itu besok akan memeluk Islam. Bahkan insya Allah keimanannya melebihi dirinya yang sudah memeluk agama Islam sejak dilahirkan. Karena syokianya, dia hanya manusia biasa yang tidak mempunyai hak sedikit pun menghakimi orang lain, meskipun orang tersebut terlihat lebih hina darinya. Ummi juga sedikit menyukai kepribadiannya, lanjut Ummi. Sontak Juun pun bangkit dari posisinya, saat mendengarkan ucapan meneduhkan dari sang ibu. Ummi yakin, tanya Juun tidak percaya. Dirinya bahkan menatap sang Ummi terperangah. Insya Allah, Ummi yakin jika dia gadis yang baik. Anaknya Ummi lihat juga sopan. Meskipun Ummi lihat dia suka memegang tanganmu, mungkin karena kebiasaan di sana ya, sehingga dia terlihat biasa saja memegangimu. Benar? Tanya Ummi Fatimah, membuat Juun tertunduk malu. Malu dan segan bercampur karena ketahuan sang ibu. Yang sekarang jadi per kamu adalah, ketuk pintu langit. Minta pada Allah, semoga dia menjadi jodoh kamu. Ingat ya anak soleh Ummi, jangan mencintai makhluk melebihi cintamu kepada Rabb Mu, karena hanya Allah yang pantas kita cintai dengan sebenar-benarnya cinta, lanjut Ummi Fatimah kembali. Iya, Ummi. Sahut Juun malu-malu, namun mengerti akan maksud ucapan sang ibu. Ummi boleh nanya satu hal lagi sama kamu? Tidak, tanya Ummi Fatimah. Nampak terlihat jika sang ibu sedang memendam rasa tidak nyaman di hati dari nada suaranya. Dan hal itu membuat Juun ikut senam jantung, takut jika sang ibu menanyakan pertanyaan yang sekarang mulai berseliweran di dalam kepalanya. Bismillah, kalian tidak melakukan dosa besar, bukan? Judul, Kupinang Kau dengan Syahadat. Penulis, Daffa Amira. Platform, Go On Novel. Status buku, tamat.